Halo, apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di podcast Rehat Sejenak. Semoga aja kalian selalu happy supaya bisa terus mendengarkan podcast ini. Dan untuk kali ini, kita akan mengangkat tema punya banyak teman, tapi lebih nyaman memendam masalah sendiri. Oke, kalian pasti penasaran banget seperti apa podcast kita kali ini. Langsung aja kita simak podcast Rehat Sejenak. Guys, lulus cepat tapi nggak kunjung mendapat pekerjaan. Tidak mampu membayar tagihan karena besar pasak daripada tiang. Atau masalah sepele seperti tidak bisa pulang karena terjebak hujan. Tahu gak sih, setiap orang itu pasti memiliki masalahnya masing-masing. Pun dengan cara memecahkan masalah tersebut agar bisa naik kelas dan menapaki level hidup yang baru. Ada yang harus dibantu orang lain, ada pula yang lebih nyaman memendam masalahnya sendirian. Seperti yang sekarang kamu alami. Kamu lebih sering menyendiri lalu memikirkan masalah-masalahmu tanpa ingin ada orang lain yang membantu. Bukan, kamu bukannya nggak punya teman. Jumlah teman kamu bahkan sudah tidak bisa dihitung dengan jari saking banyaknya. Namun lagi-lagi kamu hanya merasa lebih nyaman saat masalah kamu ini hanya kamu yang merasakan sekaligus mencari jalan keluarnya. Untuk kamu yang lebih nyaman memendam masalah seorang diri, hal-hal yang bakal saya kasih tahu ini atau kita bahas ini udah sering kamu akrabi. Tenang, kamu gak sendiri. Pasti ada banyak orang yang diam-diam bertarung seorang diri seperti kamu. Oke, bagi kamu setiap masalah adalah privacy. Tidak perlu diceritakan ke orang lain meski kadang rasanya berat sekali. Bagi kamu, hal-hal yang termasuk privasi bukan sekedar nominal gaji. Seberapa banyak mantan yang pernah kamu pacari, sampai jumlah tagihan yang harus kamu bayar tiap bulannya. Namun masalah-masalah dalam hidup juga termasuk privasi banget bagi kamu, ya kan? Karena termasuk dalam hal privasi, kamu selalu menutup rapat-rapat setiap masalah yang kamu alami. Mengumbarnya pun sama sekali tidak pernah terlintas dalam benak kamu. Meski terkadang bahu kamu sudah goyah nih karena masalah yang kamu emban ini terasa berat sekali. Berikutnya, kamu jadi berteman dengan kalimat nggak apa-apa kok. Padahal aslinya hati dan pikiran kamu bekerja keras menyelesaikan masalah. Ya nggak tuh? Ya nggak? Oke, menjadi seseorang yang memendam masalahnya sendiri buat kamu akrab dengan aku nggak apa-apa kok. Mengembangkan senyum palsu pun lebih mudah dilakukan daripada mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Sebisa mungkin kamu berusaha untuk melihat dan juga terlihat baik-baik aja. Padahal jauh di dalam lubuk hati dan pikiran kamu sedang berjuang keras untuk menyelesaikan masalah kamu ini, ya kan? Selain itu, ada rasa segan dan takut menyusahkan orang lain saat ingin berbagi masalah ini. Makanya kamu memilih menyimpannya sendiri. Lebih nyaman memendam masalah seperti ini bisa disebabkan karena sifat nggak enakan kamu. Ketika ingin berbagi masalah kamu dengan orang lain, kamu selalu berpikir takut kalau nanti kamu akan menyusahkan orang lain. Dari sanalah rasa segan pelan-pelan muncul dan menjadikan tembok untuk berbagi masalah kamu. Rasa takut kamu akan menyusahkan orang lain, kemudian buat kamu pelan-pelan menutup diri dan memilih untuk memendam masalah kamu sendiri. Selanjutnya, dianggap tak setia kawan dan antisosial pun terpaksa kamu terima. Daripada masalahnya tambah runyam karena kebanyakan mendapat atau pendapat orang lebih baik diselesaikan sendiri aja. Oke. Seringkali kamu mendengarkan kalimat tersebut keluar dari teman-teman kamu. Mereka sering atau kerap sedikit memaksa kamu untuk bercerita. Demi tali pertemanan agar tetap terjaga, katanya. Namun sekalinya kamu berbagi dengan mereka, masalah kamu bukannya cepat selesai, tapi malah semakin runyam. Terlalu banyaknya pendapat yang ada buat kamu jadi nggak fokus dalam mengambil keputusan. Hal inilah yang buat kamu tuh kapok untuk terbuka dengan teman-teman kamu. Sampai akhirnya kamu harus terima dianggap sebagai teman yang tak setia kawan sampai antisosial dalam lingkaran pertemanan. Gitu. Selanjutnya, bagi kamu, memendam dan menyelesaikan sendiri masalah jauh buat kamu lega. Berbeda jika ada orang lain yang turut mencampuri. Memendam dan menyelesaikan masalah sendiri berarti kamu punya kuasa penuh untuk menentukan keputusan. Kelegaan pun akan kamu rasakan ketika keputusan yang diambil memang benar. Kalaupun keputusan yang diambil kurang tepat, kamu tidak akan terlalu kecewa. Toh sejak awal kamu sudah paham benar dengan resikonya.
Inilah yang menyebabkan kamu jarang sekali melibatkan orang luar ketika tengah ada masalah. Kamu takut akan kecewa 2 kali dan tidak merasa lega saat orang lain turun dan juga turun tangan atau turun memberikan pendapat tentang masalah kamu. Selanjutnya, namun ada kalanya sih rasanya ingin pecah, ya nggak sih? Sebab nggak mampu lagi bertahan seorang diri menghadapi masalah ini. Well, memendam masalah sendiri itu memang cara ternyaman untuk kamu saat ini. Namun, tidak jarang kamu tertatih ketika masalah yang kamu hadapi memang di luar kuasa kamu. Rasanya pengen nangis. Pikiran pun gak karuan dan kepala serasa ingin pecah saking beratnya masalah. Saat kamu terjebak dalam fase ini, tanda bahwa sudah saatnya kamu membuka pintu hatimu untuk orang lain. Sudah saatnya kamu terbuka. Sebab jika terus-menerus dibiarkan, kamu justru akan berada di ujung depresi. Sebuah jurnal penelitian bahkan menyebutkan jika terus-menerus dipendam, masalah tersebut bukannya malah mereda, tapi justru makin membebani pikiran dan berakhir memperburuk keadaan. Ya, meski kamu nyaman memendam sendiri sih, ada kalanya kamu butuh terbuka dengan orang lain. Jika berkata langsung terlalu segan, kamu bisa menuliskannya agar beban pikiran kamu pelan-pelan tersalurkan dan terhindar dari depresi. Itu dia seperti yang saya ambilkan dari Halfway bahasan kita untuk kali ini. Dan the last but not least, atau the last word is, kalau memang tidak kuat menahan sendiri, carilah penopang biar tidak goyah. Sebab masalah kadang hanya butuh disiasati, bukan terus dipendam sendiri. That's all untuk podcast kita kali ini. Aduh, banyakan belibetnya dari tadi, tapi gak apa-apa ya. Ini no edit soalnya. Thank you banget buat kalian semua yang udah dengar. Dan pastinya kita bakal balik lagi nanti dengan tema atau topik kita yang berbeda di podcast berikutnya. Semoga bermanfaat buat saya, kamu, dan kalian semua dimanapun kalian berada. Very Joe, standing out now.